Shalom, selamat pagi anak-anak teacher semua, kelas 4A, 4B, dan 4C. Nah, hari ini kita belajar tema 6, subtema 2, pendamping pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Untuk pembelajaran pertama, kita awali dengan muatan bahasa Indonesia. Buka bukunya, Bu Pena 4C, halaman 31. Kita perhatikan bersama, judulnya menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Menentukan tema dan melakukan observasi adalah persiapan yang dilakukan sebelum membuat puisi. Jika kamu sudah siap membuat puisi, kamu harus mengingat tema dan hasil observasi yang telah kamu peroleh. Berdasarkan hal tersebut, kamu dapat membuat puisi dengan lancar dan mudah. Puisi adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari makna kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Nah, di sini teacher membuat beberapa contoh yang memiliki kesamaan arti. Contohnya kata indah. Kata indah memiliki arti yang sama dengan elok. Yang kedua ada kata bahagia. Nah, bahagia memiliki arti yang sama dengan sukacita. Kata yang ketiga ada kata pintar. Kata pintar memiliki arti yang sama dengan cerdas. Yang keempat ada kata rajin yang memiliki arti yang sama dengan tekun. Dan yang kelima ada kata paras yang memiliki arti yang sama dengan wajah. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. 1. Gunakan kata yang bermakna positif. 2. Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. 3. Gunakan kata-kata yang santun. 4. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. 5. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur, dan guru yang mendidik siswa diumpamakan dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, demikianlah pelajaran kita muatan bahasa Indonesia dengan judul menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Saat anak-anak teacher membuat puisi, anak-anak teacher harus menggunakan kata yang bermakna positif. Anak-anak teacher juga gunakan kata-kata yang santun dan hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga anak-anak teacher semua sudah mengerti. Jika belum paham, boleh ditanyakan kembali kepada Teacher Wanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya, muatan SBDP halaman 32 yang berjudul menjelaskan tari kreasi daerah. Anak-anak teacher, perhatikan ke depan dan dengarkan baik-baik. Cita-cita merupakan suatu keinginan, harapan,
dan tujuan manusia. Nah, apa cita-citamu? Adakah di antara anak-anak teacher yang ingin menjadi penari? Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Nah, tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Nah, gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Nah, berikut beberapa tarian daerah beserta daerah asalnya. Yang pertama, tari Seudati yang berasal dari daerah Aceh. Yang kedua, tari kecak yang berasal dari daerah Bali. Yang ketiga, tari ondel-ondel yang berasal dari daerah DKI Jakarta. Yang keempat, tari sekapur siri yang berasal dari daerah Jambi. Yang kelima, tari merak yang berasal dari daerah Jawa Barat. Yang keenam, tari serimpi yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Yang ketujuh, tari reok Ponorogo yang berasal dari daerah Jawa Timur. Yang ke-8, tari kancet Papatai yang berasal dari daerah Kalimantan Timur. Yang ke-9, tari Cakalele yang berasal dari daerah Maluku. Yang terakhir atau yang ke-10, tari Suanggi yang berasal dari daerah Papua Barat. Nah, sekarang kita lanjut muatan IPA halaman 33 yang berjudul menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Anak-anak teacher, perhatikan ke depan dan dengarkan baik-baik. Hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam ataupun SDA. Nah, hewan dan tumbuhan di sekitar kita memiliki banyak manfaat. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun sebagai bahan baku produk kesehatan. Adapun manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, bagian A, tumbuhan. Contohnya padi, kapas, dan jati. Nah, manfaat padi dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok. Sedangkan manfaat kapas dapat digunakan sebagai bahan pembuat kain katun. Nah, yang ketiga, manfaat jati dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot. Bagian B, hewan. Contohnya ikan, domba, kerbau. Nah, manfaat dari ikan dapat digunakan sebagai bahan makanan. Manfaat dari domba dapat digunakan sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Nah, sedangkan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Nah, pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Maka benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra. Maka dari itu, Dedi sangat ingin menjadi petani ulat sutra. Hal ini dikarenakan kain sutra sangat halus, indah, dan bernilai tinggi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.